Lucy Febiani, 24, mama muda yang ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya, diduga kerap mendapat kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT dari suaminya, Bagus. Hal itu terungkap dari cerita tetangga korban, Dita, 33, yang mengaku pernah mendengar cerita Lucy. Diketahui, Lucy Febiani, 24, dan suaminya, Bagus, ditemukan bersimbah darah di dalam rumah mereka di perumahan Lemah Mulia Indah, Desa Lemah Mulia, Kecamatan Majalaya, Karawang, Jawa Barat pada Kamis dini hari, 12 Juni 2025. Sekitar pukul 1.30 WIB, teriakan minta tolong memecah kesunyian, berasal dari rumah pasangan muda, Lucy Febiani, 24, dan suaminya, Bagus. Dita, 33, seorang tetangga yang terbangun karena suara itu, tak pernah menyangka malam itu akan mengubah hidup seorang anak kecil yang baru berusia 5 tahun. Saya dengar suara Lucy teriak minta tolong, ada tangisan juga. Suaranya panik. Saya langsung telepon Bu RT, kata Dita saat ditemui, suaranya masih berat menahan syok. Ketua RT dan petugas keamanan perumahan langsung menuju lokasi. Warga sempat mengira rumah itu disatroni maling. Tapi tak satupun yang menyangka bahwa saat pintu dibuka, seorang anak kecil berdiri di sana, wajahnya penuh tangis. Yang buka pintu anaknya, masih 5 tahun. Sambil menangis dia bilang, "Mama aku meninggal, papa aku meninggal." Saya langsung lemas, ujar Dita. Begitu masuk ke dalam rumah, warga langsung terperangah. Di dalam kamar, tubuh Bagus ditemukan bersimbah darah. Ada luka parah di pergelangan tangannya. Tak jauh dari situ, Lucy tergeletak tak bernyawa. Bayi mereka yang baru berusia 5 bulan ditemukan tengkurap di sisi lain kamar. Darah banyak banget di dalam. Bagus berdarah parah, luka di tangannya. Tubuh Lucy juga ada, tapi saya nggak terlalu berani lihat, kata Dita dengan suara bergetar. Polisi yang datang tak lama kemudian langsung memasang garis polisi dan melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Dugaan sementara, peristiwa tragis ini dipicu penganiayaan dalam rumah tangga. Rumah yang sepi, konflik yang tersembunyi. Selama ini, Lucy dan Bagus dikenal sebagai pasangan yang tertutup. Mereka jarang bersosialisasi dengan tetangga. Sesekali terlihat saat membeli jajanan atau kebutuhan rumah tangga. Bagus diketahui memiliki usaha toko aksesori. Namun, di balik ketenangan rumah itu, ternyata tersimpan ketegangan. Dita mengaku dalam 2 hingga 3 bulan terakhir, kerap mendengar pertengkaran dari rumah mereka. Enggak sering ribut kerasih, tapi istri sering nangis. Suaminya enggak pernah terdengar ngomel, tapi Lucy pernah cerita pas suaminya mabuk, dia pernah ditendang, ungkap Dita. Malam sebelum kejadian, sekitar pukul 20.30 WIB, Lucy masih sempat membeli kudapan ke rumah Dita. Namun, matanya sembab, seperti habis menangis. Saat itu, Bagus juga ada di rumah, namun Dita tak berani menanyakan lebih jauh. Dia nggak cerita apa-apa, cuma kelihatan banget kalau habis nangis. Tapi saya nahan diri buat nanya, katanya. Hingga saat ini, polisi masih mendalami motif dan penyebab pasti kejadian. Kapolsek Majalaya, Ibtu Dede Komara, belum memberikan keterangan lebih lanjut dan meminta awak media menghubungi pihak Humas Polres Karawang. Namun, hingga berita ini diturunkan, Kasih Humas Ibda Solihin belum memberikan jawaban. Sementara itu, anak-anak pasangan tersebut, termasuk bayi 5 bulan yang ditemukan dalam kamar, kini mendapat perhatian khusus dari warga dan pihak berwenang. Belum diketahui siapa yang akan merawat mereka ke depannya. Di balik garis polisi dan kamar yang dipenuhi darah, luka paling dalam mungkin justru tak kasat mata. Trauma seorang anak yang harus menyaksikan 2 orang tuanya meregang nyawa di hadapannya. Dia yang buka pintu, dia yang bilang orang tuanya meninggal. Bayangin, umur 5 tahun harus lihat semua itu, ujar Dita pelan, sambil mengusap matanya. Karawang kehilangan 2 nyawa dalam 1 malam. Tapi yang paling memilukan adalah hilangnya rasa aman dan kasih sayang dari kehidupan seorang anak yang bahkan belum mengerti sepenuhnya apa arti kehilangan.